warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuhda Syahada Franata, NIM 180 60152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang proposal penelitian skripsi saya yang berjudul pengaruh nilai suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, dan CPI terhadap ekspor impor di Indonesia pada tahun 2012 sampai 2018. Baik, langsung saja dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang bab 2, tinjauan pusaka, atau pada bab 2 ini kajian teori. Di dalam kajian teori bab 2 saya, yaitu tentang teori perdagangan internasional, di mana dalam perdagangan internasional ini adalah teori-teori yang mencoba untuk memahami sebuah negara mau melakukan pekerjaan yang sama di perdagangan di negara-negara lain. Teori-teori tentang perdagangan itu teori keunggulan absolut yang dikembangkan oleh Adam Smith, dan keunggulan komparatif yang dikembangkan oleh David Ricardo. Serta dalam pengajian teori perdagangan internasional ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu merkantilisme, di mana merkantilisme ini merupakan suatu perkelompokan aturan yang merupakan percerminan cita-cita atau ideologi kapitalisme komersial. Dalam kebijakan ekonomi pernah dianjurkan dan dilaksanakan oleh kelompok negarawan di Eropa pada abad ke-16 dan abad ke-17. Di mana salah satu penganjur sistem itu adalah Thomas More. Dalam sekitar perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilisme ini berpusat pada ada dua ide pokok. Yang pertama itu pemupukan logam mulia. Tujuan utamanya kebijakan merkantilisme ini adalah menentukan negara nasional yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasional yang mempertahankan dan mengembangkan kekuatan negara itu, di mana tujuan tersebut adalah dengan pemupukan logam mulia yang dianggap identik dengan kemakmuran. Kedua, hasrat yang lebih besar untuk mencapai dan mempertahankan kelebihan ekspor serta nilai impor. Yang kedua itu teori keunggulan absolut, di mana dalam teori keunggulan absolut ini yang dibangun oleh Adam Smith sebagai perbaikan atas merkantilisme, proteksi dan pemberian pedagang yang dipaksa oleh merkantilisme yang akan mengorbankan efisiensi dan produksi. Yang ketiganya yaitu teori keunggulan komparatif. Di dalam teori keunggulan komparatif ini yang dikembangkan oleh David Ricardo, di mana bila suatu negara dapat memproduksi jumlah suatu barang yang lebih baik atau lebih murah disebabkan oleh karena lebih baik dikombinasi dari faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan pengurusan lainnya, maka negara tersebut dapat pula memperoleh keunggulan. Ini disebabkan oleh produktivitas yang lebih tinggi dan memungkinkan untuk memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah dari negara-negara lain itu. Hal ini disebut dengan keunggulan yang dapat dibandingkan dengan biaya-biaya di negara lain. Oleh karena itu, produksi di suatu negara belum tentu dikonsumsi seluruhnya di dalam negeri, atau mungkin juga suatu hasil produksi dari suatu negara sama sekali dapat digunakan untuk konsumsi di dalam negara. Maka hal ini semenjak berabad-abad yang telah mendorong untuk melakukan perdagangan dengan hasil produksi yang ada di dalam maupun di luar negeri. Di dalam perdagangan barang-barang di suatu negara itu banyak sekali keterbatasan yang dimaksud dengan perdagangan luar negeri ini. Selanjutnya teori Heckscher dan Ohlin, di mana dalam teori Heckscher dan Ohlin ini disebut juga faktor proportion theory atau teori ketersediaan faktor. Dasar pemikiran dalam teori ini adalah perdagangan internasional misalnya didasarkan antara Indonesia dan Jepang, di mana terjadinya biaya alternatif yang berbeda di antara kedua negara tersebut, yang disebabkan oleh adanya perbedaan dengan jumlah produksi atau dimiliki untuk
negara-negara lainnya. Misalnya di Indonesia memiliki tanah yang lebih luas dan tenaga kerja yang lebih jauh lebih dibandingkan Jepang dan sebaliknya. Jepang memiliki modal yang lebih banyak daripada Indonesia. Maka dari itu, sesuai dengan hukum dasar permintaan dan penawaran, harga dari faktor-faktor produksi tersebut juga berbeda antara Indonesia dan Jepang, di mana hal ini tergantung pada tingkat intensitas pemakaian tenaga kerja, tanah, dan modal produksi yang barang tersebut. Intensitas pemakaian faktor yang produksi dapat dengan rasio nilai tukar yang dan antara nilai faktor dan nilai output. Oleh karena itu, secara Indonesia unggul atas Jepang yang menghasilkan komoditas-komoditas pertambangan. Selanjutnya kita masuk bagian yang kedua dari bagian kajian teori ini, yaitu ekspor dan impor di Indonesia. Bagian pertamanya itu ekspor, di mana ekspor ini dapat diartikan sebagai pengiriman barang dan jasa di pelabuhan suatu negara. Barang dan jasa tersebut disebut juga dengan sebagai eksportir dan berbasis di negara-negara ekspor. Sedangkan pembeli berbasis di luar negeri disebut juga importir. Dalam perdagangan internasional ini, ekspor mengacu pada penjualan barang dan jasa diproduksi ke dalam negeri di pasar-pasar lainnya. Menurut Economic Survey of SNN Dave for East tahun 1963, United Nations Publication menjual barang-barang ke luar negeri untuk mengekspor, memperoleh devisa yang akan digunakan untuk penyelenggara industri atau pembangunan di negara-negara. Dengan asumsi ekspor yang terjadi haruslah dengan memverifikasi ekspor, sehingga bila kerugian dalam suatu macam barang akan diimbangi dengan keunggulan komoditas lainnya. Berikutnya impor, di mana impor sebagai fungsi permintaan suatu negara terhadap komoditi dari pasar internasional, di mana impor ini merupakan aliran barang dan jasa di pasar sebuah negara yang untuk dipakai negara untuk meningkatkan kemajuan masyarakat dengan cara mengimpor aneka ragam dan barang dan jasa yang telah bermutu dengan harga yang lebih rendah daripada yang dapat dihasilkan di dalam negeri. Itu dikemukakan oleh Smith dan Blacklist pada tahun 1995. Dalam impor ini ada faktor-faktor pendorong suatu negara yang melakukan aktivitas impor dalam kaitan melangsungkan proses pembangunan. Antara lain, pertama itu memenuhi kebutuhan bahan baku dan jasa teknologi informasi dalam negeri. Yang keduanya, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan, ilmu, dan pengetahuan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kekurangan produk dalam negeri sehingga perlu masukan impor dan pemenuhan dalam negeri. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, dan budaya jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera dan kebutuhan mutlak terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuat kerjasama menghubungkan politik dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, adanya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Bagian berikutnya adalah penjelasan bab ini, itu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dimaksud untuk mencari bahan acuan dan sebagai perbandingan serta dengan tujuan untuk menunjukkan perbedaan atau menghindari anggapan kesamaan dengan peneliti terdahulu. Maka dari itu, dalam kajian pustaka ini penelitian ini mencantumkan hasil-hasil penelitian terlebih dahulu. Berikutnya dalam pembahasan bab 2 ini tentang kerangka konseptual, di mana kerangka konseptual ini dimaksud untuk menjelaskan dan menentukan persepsi keterkaitan antar variabel yang diteliti antara berdasarkan dengan teori yang telah dikemukakan dan sesuai dengan perumusan masalah. Dengan menggunakan variabel terikat dan variabel bebas akan menjelaskan bagaimana pengaruh dari setiap variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun penjelasan setiap variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun penjelasan setiap variabelnya sebagai berikut.
pada suku bunga yaitu X1 diduga untuk berpengaruh terhadap ekspor impor Indonesia. Dengan demikian, semakin tingginya tingkat suku bunga maka akan meningkatnya juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Inflasi itu X2 diduga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Dengan semakin tingginya inflasi akan meningkatkan juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Jumlah uang beredar X3 diduga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Dengan demikian, semakin tingginya jumlah uang beredar maka akan meningkatnya juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Indeks harga konsumen yaitu X4 di mana diduga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Dengan demikian, semakin tingginya indeks harga konsumen maka akan meningkat juga berpengaruh terhadap ekspor impor di Indonesia. Yang berikutnya dalam penjelasan bab 2 ini hipotesis. Di dalam hipotesis ini kita mencakup dari perumusan masalah yang ada pada bab 1, di mana dalam hipotesis ini ada 5 perumusan masalah yang harus kita kaitkan dengan hipotesis. Yang pertama itu tingkat suku bunga mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor impor di Indonesia, di mana H0 dibandingkan dengan beta 1 itu sama dengan 0, di mana HA dibandingkan dengan beta 1 tidak sama dengan 0. Yang keduanya jumlah uang beredar, di mana jumlah uang beredar ini mempunyai berpengaruh jumlah yang signifikan terhadap ekspor impor di Indonesia, di mana H0 dibandingkan dengan beta 2 sama dengan 0, di mana HA dibandingkan dengan beta 2 tidak sama dengan 0. Yang ketiga itu inflasi mempunyai pengaruh terhadap signifikan ekspor impor di Indonesia, di mana H0 itu dibandingkan dengan beta 3 tidak sama. Yang ketiga, inflasi mempunyai pengaruh terhadap signifikan ekspor impor di Indonesia, di mana H0 dibandingkan dengan beta 3 itu sama dengan 0, dan HA dibandingkan dengan beta 3 itu sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Yang keempat, indeks harga konsumen, di mana indeks harga konsumen ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ekspor impor di Indonesia, di mana H0 dibandingkan dengan beta 4 itu sama dengan 0, dan HA dibandingkan dengan beta 4 itu tidak sama dengan 0. Yang kelimanya, secara bersama-sama tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, inflasi, indeks harga konsumen mempunyai pengaruh signifikan terhadap ekspor impor di Indonesia, di mana H0 dibandingkan dengan beta 5 sama dengan 0, dan HA dibandingkan dengan beta 5 tidak sama dengan 0. Mungkin dalam penjelasan bab 2 ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada dalam kesalahan penyampaian saya, mohon dimengerti, karena saya masih di sini masih belajar untuk membuat skripsi pada bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk berikutnya nantikan ya video dari saya untuk pembuatan skripsi bab 3 untuk video selanjutnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata dan penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.